Audio Jungle. Ya. Ayo, Pak. Keluar dulu, Bang. Biar Bang. Iya, baik cepat. Gimana? Ya, tentang acaranya, Pak. Berapa detik untuk kasus DBD yang di Jakarta saat ini? Kalau lihat dari siklusnya, memang seluruh dunia ini DB ini naik. Jadi kayak dia ada siklus gitu. Biasanya kalau habis hujan, kalau hujan terus-menerus aman. Yang paling repot tuh hujan sehari, terus 2 hari kering. Nah, ini sempat dia. Nah, apalagi kita lihat yang kena nih rata-rata anak-anak sekolah. Dan kita tahu nyamuk ini kan gigitnya dari jam 9 sampai jam 1. Jadi kita pikir, wah ini guru kepala sekolahnya kurang ngerti. Kita selama ini hanya slogan, bersihkan, tapi dia nggak kerja. Ya harus lakukan, kita harus periksa. Jadi tiap minggu 2 kali dia harus periksa. Sama kayak rumah saya, satpam saya udah ingatin. Kamu kalau bikin kopi di dispenser, air yang di bawah ya harus sering kamu ganti. Kalau kamu biarkan berminggu, berbulan-bulan, itu langsung jentik nyamuk. Saya yang jadi korban, anak saya juga jadi korban. Karena kan nggak bisa dicek. Nah, kita lagi mau terapkan, kalau sekolah masih sama, kita akan potong TKD ini. Termasuk di lurah, semua kita mulai akan pikirkan ke arah situ. Kalau nggak ada hukuman, kalau kita nggak ada hukuman, mereka ya cuma pencanangan. Itu serius, Pak, yang potong TKD? Oh serius, sekarang juga sama kayak PPSU, misalnya PHL. Kalau gaji mereka terlambat ber SKPD, maka seluruh atasannya eselon 2, 3, 4, sampai bawahannya itu kita potong TKD-nya sebulan. Itu yang jentik nyamuk itu kalau ketemu jentik nyamuk di sekolah, itu apa ada kalau ada yang kena DB Oh enggak, di kalau sekolah? kena kan dia harus bersihkan, nggak boleh ada jentik. Nggak boleh ada jentik. Enggak, itu yang indikator pemotongan. Indikator kan nanti dari kesehatan datang. Kalau di sekolah ketemu jentik, berarti mereka didis. Ya, dihapuskan saja, Pak, TKD-nya. Hapus, ya sebulan lah dia nggak dapat. Biar dia rasain. Itu saat ditemukan DBD atau Disembuhkan jentik harusnya. jentik ya? Bukan DBD, jentiknya. Jadi harus cari jentiknya. Kan ada anak sekolah gitu banyak. Pasukan ciriknya gitu banyak. Cari dong. Ya. Bang, kemarin, Pak, kemarin perlu dari DPR, tanggapannya apa, Pak? Isu apa ya? Yang kasus UPS kemarin. Ya, di DPR. Aduh, Nanti yang bagus itu. Ayo. Yang lain di kantor, ayo. tanya sama Pak Yusril aja deh. Ayo. Tanya Pak Yusril aja deh. Pengurusan gorong-gorong itu, Pak. Mas Meta, Dulu banyak. yang lain nanti ya. Dulu banyak dana seperti itu. Dan dana-dana swakelola. Kita dulu bisa 1 triliun lebih itu untuk menunjukkan langsung di DKI. Jadi makanya pada ada 1.000 lebih saluran penghubung. Makanya sekarang dengan saya Mei 2015 kan saya keluarkan PPSU. Mereka Juli mulai bergerak. Ini kan baru ya 8 bulan lah, 7-8 bulan. Tentu 1086 saluran nggak bisa langsung. Jadi kami akan terus bergerak. Kita harapkan secara bertahap kita akan bersihkan seluruh saluran dengan swakelola. Alat berat juga nggak sewa, truk nggak sewa, semua kita kerjakan sendiri. Nah terus di Dinas Tata Air juga ada semacam PPSU-nya. Dan kan namakan pasukan biru aja udah. Karena tahunya oranye. Mereka nggak mau dikira PPSU melulu. Ya udah kita ganti seragam, ya biru. Nah, saya kira makin lama makin baik kok. Banjir tahun ini kan terbukti. Kita nggak terlalu banyak genangan yang masif. Tapi hanya karena masalah ada seat pile yang belum, ada pompa yang belum beres. Tapi secara umum sangat cepat untuk surut. Ya. Kenapa gorong-gorong itu kotor sekali maksudnya, Pak? Ya dari dulu nggak boleh dibersihin. Jadi Bapak menyangka Sambil jalan, ayo. sebelumnya udah ada Itu udah tahu lama, makanya karena kita tahu nggak ada cara kalau baik kontraktor repot, swasta repot, makanya kita bentuk pasukan sendiri. Ya. Ada dari Barreskrim yang menggeledah ruang DPRD, ketua DPRD. Saya belum tahu itu. Untuk kasusnya. Saya cuma baca berita. Ayo, pilih itu ya. Ayo. Ayo. Iya, betul ya. Pak Ahok, kita ingin menanyakan sekolah dasar Sampai nih, lihat Pak. Jadi sekolah dasar Lihat yang partainya itu di koran Kompas hari ini muncul sudah 3 tahun tidak dibenahi, mereka ganti-gantian gitu. Ya, kita mau kerjain sekarang. Jadi memang dulu kita potong terlalu banyak rehab itu korupsi. Jadi rehab itu sampai 4 miliar, 5 miliar, itu semua di markup harganya. Jadi terus kalau rehab satu sekolah, kamu bisa kaget setengah mati. Satu sekolah 20 miliar.
ada satu komplek 3 sekolah, dia diskon bukan 60, diskon 10, 50 miliar. Nah makanya tahun 2015 kemarin kita coret, 2014 sudah pernah. Itu yang saya katakan, ini kan kekurang ajaran, sekolah jelek gak diperbaiki, sementara beli elektronik sistem manajemen sekolah, satu sekolah 5 miliar. Beli scanner 3,8 miliar, UPS 6 miliar, orang gila. Beli fitness center 2 miliar, satu sekolah masing-masing. Makanya kita coret kan, 2015 kan berantem. Sama DPRD berantem. Di situ komponennya. Makanya 2016 ini kita mulai perbaiki kan proses lelang. Ini proses lelang sekolah, itu pun masih diprotes juga dari beberapa oknum. Saya katakan nggak bisa lagi kasih ke kontraktor abal-abal. Kita maunya kontrak secara bukan individual, digabung. Jadi itu lelang, itu ya lelang secara bersama. Satu perusahaan besar yang menang kayak BUMN, tapi kontraknya masing-masing. Nah ini yang kita akan konsolidasi, jadi lelang konsolidasi seperti ini, itu diprotes. Saya nggak peduli. Depa bagi-bagi proyek, rehab 1 miliar, 2 miliar, 4 miliar nggak ada yang jadi, bohong-bohongan, bahan nggak diganti. Oh, berarti totalnya berapa untuk rehab? Sekarang lebih murah, kita udah langsung suruh Jaya hitung. Itu bisa turunin sampai 10-20% loh kita lihat. Ya. Tapi sudah ada ini ya? Tahun ini kita akan kerjain. Mulai bulan apa, Pak? Ya kan dia mulai proses lelang, saya kira mungkin April atau Mei udah bisa mulai. Tapi Pemprov itu punya catatan, maksudnya sekolah-sekolah mana Oh saja punya, kita sebenarnya lengkap. Jadi saya potong, kan mereka tuh mau borong tahun 2015. Saya lihat harganya nggak masuk akal. Mendingan bikin sekolah baru daripada rehab berapa belas miliar, kan gila. Ya saya coret aja. Itu masalahnya ya. Makanya saya pikir orang Jakarta kan cerdas, bukan orang bodoh. Semakin banyak calon yang ikut jadi calon gubernur, yang diuntungkan itu orang Jakarta. Sehingga orang Jakarta bisa dapatkan gubernur yang terbaik dari yang terbaik. Ya dong, orang Jakarta pinter, kaya-kaya, masa mesti pilih yang jelek? Nah jadi kalau makin banyak yang mau nyalon, makin bagus. Ya kan? Siapa tahu Lulung bisa keluarin ide, main tiup langsung nggak mungkin banjir lagi, nggak macet, bisa aja kan? Pak, soal DPRD kemarin ada penggerbekan di DPRD gimana, Pak? Saya nggak tahu, itu urusan Barreskrim. Saya nggak tahu. Nggak ada komentar apa-apa? Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu dia kesana ngapain. Nggak tahu. Tapi udah mulai terbuka ya Pak ya, kemarin Barreskrim udah mulai mengusut. Saya nggak tahu, yang pasti APBD 2015 seluruh orang bisa melihat ada perbedaan. Kan DPRD menganggap APBD 2015 versi saya kan yang palsu, yang siluman. Saya menuduh yang mereka yang siluman. Lalu dia tanda tangan semua. Lalu kita bandingkan aja yang ditandatanganin oleh ketua-ketua DPRD semua di APBD versi mereka. Ada UPS nggak? Ada scanner nggak? Di situ ada UPS 1,2 triliun yang versi mereka. Yang punya saya kagak ada. Nah sekarang silakan aja Anda buktikan mana yang asli mana enggak. Kalau dibandingkan dengan APBD 2014, APBDP yang ada siluman, kasus korupsi 300 miliar, ini mirip polanya dengan yang APBD versi DPD 2015. Nah saya nggak tahu, mungkin gara-gara itu polisi pengen periksa. Nggak tahu saya. Pak, soal teman Ahok, Pak Yusuf mengatakan kalau misalnya ini kan 750 KTP itu kan hanya untuk Pak Ahok, nggak ada wakilnya, harus ulang lagi, Mereka Pak. mau ulang. Teman Ahok mau ulang. Makanya kita minta sama PDI Perjuangan, saya kan udah putuskan mau Mas Jarod, udah hubungan baik, untuk diisi namanya. Tapi kan kita butuh surat dari PDIP mengizinkan Mas Jarod ikut saya untuk independen. Tapi kalau mereka tidak mau, anak-anak teman Ahok nggak berani ngisi. Karena kalau ngisi lagi, ngulang lagi, nggak keburu lagi ngulangnya. Kalau ngulangnya bulan ini kan masih ada harapan keburu, ada waktu. Jadi ya udah, kita putuskan kalau memang dia tidak dapat izin surat, saya akan pasang nama Heru PNS supaya membuktikan ada banyak PNS yang baik juga kok. Iya kan soal Heru Budi, orang kan selalu menganggap PNS itu kan juga malas. Mana? Coba kamu lihat PNS kita sekarang di kantor-kantor PTSP. Senyumnya layannya udah kayak bank, betul nggak Bapak? Udah kayak bank kok, kita bisa. Kamu lihat aja bus sekolah kita. Ini bus sekolah kita nih, kita lagi bikin aplikasi jemput.
Kita pengen orang-orang nggak ngantar anak, masing-masing satu ngantar anak satu mobil apa nggak macet. Makanya lebih baik nih semua anak-anak naik bus aja, kita yang urus deh. Pak Ahok, alasannya apa pilih Pak Heru, Pak? Nah, kita kan terus beli nih. Alasannya apa pilih Pak Heru, Pak? Saya pengen membangkitkan kepercayaan kepada warga Jakarta. Dulu warga Jakarta pikirannya udahlah semua pejabat samalah, pasti malas, pasti nggak mau kerja. Begitu muncul Pak Jokowi kan berubah kepercayaannya. Lalu kepercayaan kedua apa yang penting? Orang juga berpikir PNS pasti malas, pasti nggak kerja pintar. Nah kalau saya pilih Pak Heru, orang kan cari dong. Dulu dia jadi wali kota gimana, di utara gimana, orang kan mencari. Kalau nggak ketemu salah, orang akan percaya kepada PNS. Kalau ilmu Lao Tse nih, filsafat Tiongkok kuno, 5 unsur buat negara maju. Ada wilayah, ada pertahanan, ada makanan, ada rakyat, ada kepercayaan. Kalau dibilang cuma 1 unsur yang tinggal, kepercayaan. Hari ini yang paling penting buat bangsa ini adalah kepercayaan kepada pejabat, kepercayaan kepada birokrat, kepercayaan kepada parpol. Nah kalau ini saya bisa berhasil dengan Heru, maka 2019 pemilu, rakyat akan percaya kepada parpol kembali. Kalau dia mencalonkan orang yang baik, maka 2019 lengkaplah, selesailah reformasi yang berdarah, bernyawa, dikorbankan tahun 98. Kita tuntaskan bersama bahwa 3 unsur penting buat bangun sebuah negara, politisi, birokrat, dan parpol ini dilengkapi. Nah itu yang saya mau. Kalau untuk banjir Kelapa Gading seperti apa Pak Ahok? Banjir Kelapa Gading ini masalah paling besar tuh Kelapa Gading. Harusnya mereka membuat danau, waduk. Sayangnya tanah merah nggak jadi bikin yang buffer zone. Makanya sekarang kita lagi berusaha tinggiin kan Kali Sunter. Setelah Kali Sunter kita tinggiin, masih kan nggak dulu saya marah-marah dijebolin Kali Sunter dulu. Sekarang jadi tinggiin, rapiin. Sekarang Kelapa Gading kalau pompa nggak gitu masalah relatif oke. Kemarin cuma gara-gara KBN Cilincing naik aja. Karena Cakung Drain masih belum dibersihin. Nah saya mau bersihin Cakung Drain. Itu ada Kelapa Gading yang dekat Jeep, udah nggak tergenang. Danau kita udah keruk. Nah Cakung Drain saya udah siapin 650 rusun baru. Cakung Drain akan saya bersihin. Kalau waduk Kelapa Gading yang tidak tuntas gimana Pak? Itu kita kerjain. Itu bukan punya kita, itu tanah. Ahok. Pak maju lagi Pak. Cukup. Oke Pak Ahok. Bang DKI mana? Ya, tanya apa? Bang DKI, Asep Jaya. Ini apa? Tanda tanganan Pak. Pak, ngarep apa Pak? Jadi saya targetnya itu, kan kita udah bubarkan UPT dana bergulir. Dana bergulir itu rata-rata macet, karena tidak mengikuti prinsip perbankan. Itu macetnya lumayan, ratusan miliar, makanya sekarang kita nggak mau lagi, kita semua titipkan ke sistem bank. Jadi kita bukan bicara politik, ini bicara ekonomi. Siapapun yang tidak sesuai dengan kriteria mendapatkan pinjaman, maka tidak boleh diberikan. Siapapun Anda, dan sama kayak pasar, siapapun Anda, kalau Anda tidak bayar, servis, kios, dan menguasai lebih dari 1, bukan usaha yang harus lebih dari 1, maka kami akan sita kembali. Kalau Anda jadikan gudang, kami akan sita. Karena ini fungsinya inkubator, kita ingin membantu. Kita membangun banyak tempat, membantu para pedagang. Nah saya juga katakan kenapa mesti dorong di e-katalog. Misalnya kita pengen membantu gerobak, aluminium. Kalau pakai lelang, mungkin yang masuknya buatan luar negeri. Kita nggak mau, kita ingin bengkel sini walaupun pelan, tapi bengkel kita yang produksi. Nggak ada modal, pinjamin dari Bank DKI. Ini mah kita udah mulai mau mendorong konsorsium dengan beberapa bank untuk mendorong bangun LRT juga, termasuk membangun banyak apartemen. Jadi kami ingin di atas pasar ini, itu adalah apartemen. Jadi pasar bisa menyewakan apartemen harga kos, akan mendorong kelas menengah untuk tinggal di dalam. Itu kalau 2 juta sebulan, itu mau orang gabung-gabung bisa. Tapi ya jangan jadi tempat-tempat gak benar gitu. Ya, jadi seperti itu.
kita akan ketap. Ya, alamat KTP yang tinggal, kami juga kejar cepat dengan Dukcapil. Jadi semua pedagang UMKM, lokasi di mana, tinggal di mana, kami usahakan alamat KTP domisilinya sama. Jadi kita akan cepat. Jadi kita, kamu kalau pindah sini, kita langsung ganti KTP supaya kita tercatat sistem online kita jalan. Nah, kira-kira seperti itu. Ini saya tanya sama orang bank sih. Bantuan ini kita baru kita luncurkan dari awal Januari sampai sekarang sudah 300. Ya, harapan kita itu mungkin kalau bisa selesai semua ya mungkin sekitar 800 malah 1 T. Saya target sih minta 1 triliun. Jadi saya harap kalau tiap tahun bisa 1 triliun. Kalau rata-rata 10 juta, kan yang 5 juta gitu ya. Berarti 100 ribu. Kalau tahun depan bisa 1 triliun lagi, dan uangnya kan balik 1 triliun. Mereka mungkin meningkat lagi kan. Berarti kita bisa menjadi 300 ribu. Nah ini kan terus 3-4 tahun sudah langsung di atas 600 ribu. Nah ini kita harapkan jadi stimulus ekonomi. Jadi kamu bayangkan kayak gini. Misal saya tukang sayur, tukang buah. Saya dapat uang modal dengan bunga murah. Saya kan sudah pengalaman dagang dengan pemasok sayur dengan saya. Saya berani dengan uang ini saya mau titip dengan pemasok saya. Tolong ya, ini uang kamu pegang dulu, kalau ada sayur bagus kirim ke saya. Ada buah bagus kirim ke saya. Dan si pemasok juga tahu nih, petani mana yang punya karakter yang baik, perilakunya baik. Dia juga akan titipin uangnya. Nah sehingga uang inilah yang akan membantu produksi. Kalau kami turun sampai ke petani, ke pemasok, kami nggak kenal. Nah lalu di sini pegangannya apa? Pegangannya pasar. Kalau dia macam-macam, nggak ada niat yang baik, ya kita usir. Kalau alasan sakit pak, nggak ada alasan. Saya juga mau dorong ikut BPJS semua nih. Kesehatan saya nggak mau dengar alasan ke depan pak masih ikut BPJS. Salah satu persyaratan supaya dia tidak alasan sakit, duitnya habis. Nggak ada alasan. Ya jadi ini yang kita lakukan. Kalau dia terus beralasan, ya nggak usah kerja aja, tinggal di panti aja, gue tanggung makan gratis. Misalnya seperti ini, kami kalau mau nyalurkan 1 triliun, tahun lalu udah selesai. Kenapa kami tidak mau salurkan? Kita ini bukan bantuan sosial ini keadilan sosial. Kalau dia tidak memenuhi kriteria kredit, nggak dikasih. Misal contoh, kita minta dia bayar UMKM 4.000 per hari, 120.000 per bulan. Itu aja kagak bayar 4.000 per hari. Kamu berani nggak kasih dia 5 juta atau 10 juta? Nggak berani. Nah ini prinsip yang kita lakukan. Ya. Pak, pertanyaan lain Pak terkait dengan pekerjaan Kasihan dong. Pak Oga sebagai pembersih sungai, itu mekanisme kerjasama. Sederhana aja, kita bisa hitungan per bus. Jadi saya ingin bus Transjakarta yang bagus-bagus. Begitu dia masuk, misalnya itu Blok M kota. Begitu dia sampai ke Blok M lagi atau sampai ke kota lagi, langsung ada tukang bersihnya. Kan nggak mungkin kalau di dalam stasiun kita bisa pasang mesin. Jadi kalau yang disebut itu nggak ada mesin. Saya belajar dari Turki. Jadi Turki memperkerjakan anak-anak muda yang nggak sekolah itu dengan tongkat, stick, kayak Pak Oga kita suka kamoceng itu loh. Nah itu kita rekrut, dia bersihkan bus, termasuk masuk ke dalam bus, periksa. Ada sampah, ada plastik, ada apa dia bersihin, kayak pesawat. Jadi begitu pesawat sampai, kita penumpang keluar langsung masuk pasukan untuk membersihkan. Nah kita harap juga ada pasukan. Mau kayak ngatur jalan di sini? Kita akan mulai rekrut yang mau kerja, karena makin lama dia nggak bisa ngatur jalan lagi, kita tanggapin. Kamu lihat aja kita Pak Oga resmi kita banyak loh sekarang di sub. Kita udah turunkan 800, sampai tahun ini saya akan turunkan 1.400. Orang yang ngerti mengatur dan marka jalan pun kita akan bagusin. Kamu harus ikutin semua arah. Jadi kamu udah nggak bisa hidup. Parkir liar juga udah nggak bisa, karena kita akan pasang mesin. Minimal tahun ini kalau busnya datang, tahun depan selesai saya kira. Yang penting dia rajin ya. Kalau masih mau malakin orang ya kok malakin juga. Pekerjaan sipil kayak gimana Pak? Apa? Pekerjaan sipil nanti untuk mereka mekanismenya? Nggak usah sekolah, buta huruf juga nggak apa-apa. Sip-sipan? Sip-sipan, karena bus kita kan jalan 24 jam. Jadi pegawai Transjakarta. Itu Iya, kayak PHR kontrak. gimana sih Pak? Bukan, kalau yang 1.400 itu PHR di sub. Itu PHR di sub, lain lagi. Jadi Transjakarta lain lagi, yang tukang bersih, luar, dalam, beda. Nah, jadi dengan cara ini juga sopir mesti 4. Saya pengen kayak pilot, 4 kali landing, istirahat.
Jadi sopir juga sama. Sampai di ujung, kamu mau merokok, mau duduk santai, istirahat. Supaya kamu nggak terlalu capek. Baik, kita akan rekrut banyak sopir. Pak, tentang kemarin mobil dorong-dorong, Pak, kenapa harus menggunakan pasukan kupat, Pak? Kamu tanya mata tahi, mungkin mereka takut nyelam. Karena kita kan itu dalam. Daripada meninggal, orang kita nggak ada pengalaman nyelam. Yang itu juga pengen lihat yang nyelam ada apa. Atau ada ikan raksasa di bawah kan lumayan. Saya nggak tahu. Pak, mengenai pilgub sudah terkumpul lebih dari yang seharusnya 7,5% dari populasi. Kira-kira Bapak sudah menutup diri dari partai yang mengajak Bapak atau bagaimana Pak? Bagi saya, kalau partai yang mau ikut, silakan dukung, kami senang. Karena azas demokrasi harus dengan partai politik. Tapi saya nggak bisa kasih bantuan uang atau bikin kaos, semua nggak bisa. Namun sampai sekarang berarti belum Bapak Sudah ada Nasdem kan? Nasdem sudah mengeluarkan kaos teman Ahok, O-nya lambang Nasdem. Jadi kalau nanti Hanura mau ikut teman Ahok, O-nya gambar lambang Hanura. masih membuka diri ya Pak ya? Kita buka. Komunikasi partai lain masih ada, Pak? Atau dengan yang lain sekarang? Kalau Pak Jarod nggak dapat izin dari PDIP, dia mau ngusung, kita mungkin dengan Pak Heru. Pak Jarod kapan ditunggu Pak dari Minggu depan. PDIP-nya Pak? Kita tunggu sampai minggu depan. Kalau jawabannya nggak jelas, kita akan, karena mesti mulai ngisi nama kelihatannya. Pertimbangannya apa, Pak? Pak Heru, Pak? Pak Heru Budi BPKAD. Pertimbangannya apa, Pak? Saya cuma butuh PNS untuk membuktikan kepada warga Jakarta bahwa masih banyak PNS yang jujur. Kamu udah percaya politisi seperti Pak Jokowi. Kalau kamu percaya sama saya, kamu juga butuh belajar percaya ada birokrat PNS yang jujur. Kalau nanti 2019, saya harap seluruh Indonesia, terutama warga DKI juga belajar, ada parpol yang baik, yang akan mencalonkan orang tanpa pakai uang mahar. Kalau 3 kepercayaan ini terkumpul kembali, maka bangsa ini akan jadi kuat. Orang percaya kepada politisi, kepada birokrat, dan kepada parpol. Karena komponen paling penting satu negara itu bukan soal makanan, soal wilayah, tapi soal kepercayaan kepada pejabat. Kalau rakyat nggak percaya sama pejabat, kita ngomong apapun susah. Tapi kalau rakyat percaya pejabatnya jujur, kerja keras, kamu ngomong pasti dia percaya, pasti dia akan sabar nunggu. Nah itu yang kita butuhkan. Kalau Pak Heru kan saya udah tahu, beliau kan Pak Jokowi juga kenal baik. Ya itu karena dekat sama Pak Jokowi. Enggak juga. Karena saya lihat di antara Pak Heru yang kemungkinan tidak ada masalah yang lain. Jadi begitu kamu muncul, semua wartawan, semua pesaing, semua calon pasti akan mencari boroknya PNS dong. Nah kalau PNS ada borok kan bisa keluarin. Atau ada kasus UPS, kasus UBS, apa tuh? USB. Gambarkan Bapak, digambarkan diprotes oleh Bandung, Pak. Aduh, aku nggak tahu itu kadang-kadang anak-anak muda. Nanti Pak Jokowi akan mencek semua sore ini. Udah, kita akan bikin aspalnya mulus semua. Secepatnya. Pak SD Negeri Malakasar ini Pak. Saya tahu, kan kita stop. Tahun ini mulai bangun sekolah banyak. Kita akan bangun lelang konsolidasi. Kapan itu Pak dibangun di Tahun ini mulai kita harus kerja. tahun ini? Pak udah dapat kabar pemanggilan dari Komisi 3, Pak? Sudah terima, sudah. Kita lagi ngatur waktu dengan Kapolda. Kapolda nggak bisa. Oh, jadi nanti bareng-bareng gitu ya, Pak? Iya, Kalau dibangun seperti apa itu Pak SD itu yang ya, saya nggak ingat desainnya sudah. Pak, tapi hari Senin datang nggak, Pak? Ke DPR, Pak? Perlu izin Pak Jokowi Pak. Apa? Izin dorong-dorong Pak. Nanti kali jodoh kita harus segera bangun. Ada kios-kios dagang. Ini dulu. Bebek standar internasional. Nah ini yang kita berdebat tadi. Mau ikut yang mana? Kalau kamu mau buru-buru, mau murah, pakai yang mana? Pakai yang umum, ada kan? Nah kayak gitu aja. Tapi dari pihak Menhub menganggap enggak, yang proyek kereta api lebih murah. Yang lebih murah kita tanya, apakah cuma pertama doang kasih murah? Habis itu kita dikejain. Nah itu juga berdebat kita. Terus tadi hasilnya gimana Pak? Senin harus balik lagi. Karena minggu depan harus putus. Kalau trase nggak masalah, kita bisa duduk bersama. Kalau kamu menancapin di jalan, bisa bebasin nggak kiri kanannya. Yang penting kan bagi kita kan alur jalannya sama. Kalau dia 3 jalur,
ya harus 3 terus, nggak boleh 3 terus jadi 2 gara-gara ada tiang. Kalau dia 3 kena tiang 1, kamu bisa nggak beli tanah di sekitarnya? Kalau bisa ya sudah kita ikuti. Kalau DKI pengennya standar internasional, Pak. Kami berpikir secara ekonomi, logika saya kalau penawarannya banyak pasti lebih murah daripada sama kayak baju kan. Kalau saya bikin baju di tempat bikin baju sama beli batik langsung di Tanah Abang pasti lebih murah Tanah Abang, tapi belum tentu kebutuhan saya gitu misalnya gitu. Tapi kalau pasti lebih enak dong, tapi kan langsung dapat. Tapi kalau saya pesan khusus mahal, tapi menteri menganggap yang pesan khusus juga murah. Ya kan ada juga tukang jahit yang murah kadang-kadang gitu, dia nggak bisa jawab nih. Ada nggak tukang jahit yang murah, yang pas, yang lebih murah di Tanah Abang beli batik? Ada juga loh. Ya kalau ada kayak gitu, mendingan yang pesan khusus murah dong. Tapi pertanyaannya jaminan ada nggak? Udah enak sama kamu terus kamu naikin harga gimana nanti? Kalau gitu lebih baik saya beli di Tanah Abang, saya cari merek yang pas dengan badan saya. Lebih murah kan daripada saya bikin. Nah itu yang kita besok teknis saya. Berapa lama Pak seperti itu Pak? Senin udah bisa tahu kok. Jadi kan Pak Yona juga dia nggak bawa hitungannya. Kita mesti bandingkan apel ke apel kan. Ya kita April udah mesti putusin lelang ini. Ya, Pak, soal BPJS Swasta itu gimana Pak? Kemarin hasilnya Pak? BPJS udah, semua pegawai kita, kan bukan cuma pegawai kita, ini kan memang amanat undang-undang, semua penduduk Indonesia itu harus punya jaminan kesehatan dan tenaga kerja. Dan kami harus kasih contoh dulu, PPSU, PHL harus didahulukan. Misal contoh, ada PPSU atau PHL yang meninggal, dia bisa dapat berapa tenaga kerja? 137 juta, kan baik untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, seperti itu. Pak, kalau yang ceritanya di Medre 2014 kabel itu ketemu 2014 TV tahun lalu. Itu ceritanya gimana sih Pak? Karena ada indikasi. Dulu kan gini, patokan kita kan pokoknya kalau ada yang air yang lambat masuk ke tali air, lambat masuk ke selokan karena ada genangan, kami biasa itu langsung digali. Apa yang menyumbat? Nah waktu itu di Merdeka Barat juga ada itu yang menyumbat tuh kabel. Jadi kabelnya dikit, kita juga berpikir waktu itu, oh mungkin sisa-sisa orang nyolong tembaga atau sisa masang tertinggal. Ya sudahlah. Apa itu kabelnya apa sama Pak? Yang sekarang waktu dulu. Saya nggak ingat. Pak, ini kan ring 1 Pak Merdeka Selatan. Kalau dari sebelumnya sebenarnya ada tindakan terus nggak sih dari Pemprov Pak? Enggak, kita habis cek itu, kita waktu dulu Pak Jokowi masuk ke Gorong-Gorong juga nggak ketemu. Oh, berarti Waktu baru 2013 kan nggak ada. Pak Jokowi pernah masuk, nggak ada kabel gitu banyak. Tapi lumpur ada. Kalau lumpur ada. Ini mau saya nggak tahu lah, polisi yang urus. Kalau misalnya kantor digeledah sama Barreskrim, siap nggak Pak? Oh siap dong, saya udah digeledah BPK. Kapan Pak tanggapan Pak? Yang dulu udah digeledah BPK berapa kali kok? Tahun berapa? Tahun 2014 ya? Tahun 2000. Udah digeledah mereka berapa kali kok? Semua kopi saya, komputer semua ditarik pergi. Didampingin orang KPK dulu katanya udah sering gitu. Tanggapan penggeledahan kemarin Pak? Saya nggak tahu, tanya sama DPRD dong, kan bukan urusan saya. Perintah kantor begitu. Kita tunggu aja kalau ada perintah atasan kita ikut gitu. Kan belum? Kan belum ya. Ilustrasi lagi Pak, ilustrasi kemarin Pak gimana Pak? Maaf Pak, yang ilustrasi yang kemarin, ilustrasi Ahok yang dibeda dari teman Ahok. Yang mana? Ilustrasi dari dari teman Ahok yang soal PDIP. Aduh, aku nggak komentar lah itu. Teman Ahok kan juga orang gitu banyak, mana bisa kita urus. Kalau Bapak sendiri diilustrasikan seperti itu bagaimana Pak? Ya, anak-anak muda mau apa juga kita kayak orang tua mah ketawa-ketawa aja. Pandannya Pak, dana idol DKI kan cukup tinggi sekitar Enggak juga, enggak cukup tinggi juga. 12,7 Pak. Enggak juga, kita udah hampir 70% lebih, hampir 70% kok secara penyerapan. Sekarang kurang duit kita malah. Kalau deposito yang biasanya bunganya berapa sih Pak untuk dari Murah sekali. Dulu deposito kalau kamu taruh 1 triliun, kira-kira kamu dapat 6 miliar lebih satu bulan. kalau sekarang range berapa? Saya nggak tahu, kan udah diturunin, perintah turun. Saya belum Kalau dapat lapor. DKI kemungkinan gantung itu berapa Pak? Kita kayak nggak gitu baik deposito lagi deh. Kita sih mau turunin juga supaya pinjaman ke bawah lebih rendah. Presiden maunya seperti itu. Ya. Pak, soal Gojek Pak, apa kalau Pak akan menindak Gojek Pak?
Gojek urusan polisi ya. Karena tadi Pak Jonan bilang tidak ada tindakan dari pemerintah daerah, Pak, itu gimana, Pak? Itu polisi kalau motor. Pak Jonan bilang regulatornya pemerintah daerah. Iya. Gojek nggak bisa regulasi karena nggak ada di dalam undang-undang transportasi. Berarti berikutnya Bapak akan menindak atau? Itu orang butuh ya diamin aja mau gimana. Kayak ya saya bilang kan susah kita. Makanya saya cuma bisa menyediakan bus, nanti motor dibatasin jalur utama, nanti lama-lama kan pinggir. Kasih ya, Pak. Kalau BPKT jadi turun, potensi PAD Jakarta bakal turun berapa? Nggak tahu saya, nggak benar Belum ada itu. hitung-hitungannya, Aku Pak. nggak mau terlalu pusing lah gitu. Kasih ya, Pak. Jadi kalau pompa kita baik, tanggul kita tidak jebol, nggak akan terjadi lagi. Karena 1086 saluran terus kami bersihkan. Jadi daerah mana sih Pak yang diutamakan? Kalau yang paling bahaya justru memang daerah-daerah selatan, karena mereka rata-rata tinggal di dalam sungai. Jadi kalau itu meluap, selama tengah utara baik, tetap akan turun. Kan posisi selatan tinggi, utara rendah. Gitu. Berarti akan bisa dibilang tahun ini akan terbebas dari seperti yang Secara logika nggak seperti dulu. Pak, ini Pak Yusril sama Pak Dhani kompak saling mendukung untuk melawan Anda. Gimana? itu Pak. Apa-apa, bagus dong. Pak, kita dan sama keluarga seperti apa sih Pak? Jadi mau pulang, ini mau pulang. Itu Supaya pulang cepat. ngajak liburan keluar bareng nggak sih Pak? Kita bagi kami liburan di rumah, makan es krim, makan buah, ada enak. Nggak pernah jalan-jalan keluar kota. Mana tahu dong, kita kerjain segera. Pak, Seluruh bagian kota tua sampai sungai kita kerjain, termasuk tamannya, termasuk airnya kita kerjain. Nanti siapa yang ngerjain, Pak? Nanti yang kerjain mungkin kewajiban Sampurna Land. Kan dia ada ninggin KLB, dia udah bangunin rusun, duitnya masih ada sisa. Dia harusnya bayar berapa? 700 mana Pak Sini. Nah, jadi ada sisa uang ini kita minta dia bangun ke sini. Targetnya saya harap mungkin akhir tahun atau tahun depan selesai. Tahapan udah desain udah saya udah setuju desainnya semua saya udah liatin, termasuk temanya semua udah lengkap. Malah yang Kalijodo saya masih suruh mereka yang desain. Kalau Kalijodo udah ada desain skateboard bagus sih. Tapi saya pengennya kalau yang kali jelangkingnya itu bisa dibuat bening, diarah ikan, wah bagus juga. Pak, akan bangun taman kota lagi nggak sih Pak? Enggak, dia aja silakan gedung aja, udah kita putus. Dulu kan dia janjiin saya mau bikin sungai itu bersih, dan kayak orang Korea dari Jababeka ngomong. Terakhir ketemu dia bilang, wah beresin kota tua mah butuh 25 tahun, 30 tahun, udah gak usah ngomong sama saya deh. Ngapain gitu loh? Bukan gua udah Enggak, maksudnya kalau kepala daerah lain Nggak itu kan perlu lah. kalau misalnya masuk ke kota lain itu kan ada nggak perlu lah, ngapain? Orang udah kenal gua udah susah kemana. Karena apa sih kalau Dari dulu gua nggak pernah mau. Dia ngapain? Dari dulu itu gua nggak pernah. Iya terus Dia ngapain pasang foto gua? Kayak kecakapan aja. Pak Ahok pernah mengatakan Pak Yusril orang hebat. Pak Yusril sekarang mengatakan Pak Ahok itu orang sakti. Amin. Nggak, Pak Yusuf masih sadar orang sakti pasti mengalahkan. oh siapa? Udah. Saya mau wakil. Ada laporan kemarin dihalangi Pak, dihalangi dan diambil kembali bus yang pertama itu kami ambil. Oke, bos. Yang punya rumahnya ya Pak. Kasih aja mau ambil kecil. Siapa yang nanya lagi? Ayo.